Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aji Purnomo. Saya di sini akan mensimulasikan rangkaian ADC dan DAC. Oke, langsung saja kita mulai. Apa itu ADC? ADC adalah Analog to Digital Converter. Adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog atau sinyal kontinu menjadi sinyal digital. Perangkat ADC dapat berbentuk suatu modul atau rangkaian elektronika maupun suatu chip IC. ADC berfungsi untuk menjembatani pemrosesan sinyal analog oleh sistem digital. ADC banyak digunakan sebagai pengatur proses industri, komunikasi digital, dan rangkaian pengukuran atau pengujian. Umumnya, ADC digunakan sebagai perantara antara sensor yang kebanyakan analog dengan sistem komputer seperti sensor suhu, cahaya, tekanan atau berat, aliran, dan sebagainya. Kemudian diukur dengan menggunakan sistem digital atau komputer. Yang kedua adalah digital to analog converter. Digital to analog converter adalah perangkat elektronika yang berfungsi untuk mengubah sinyal digital atau diskrit menjadi sinyal analog atau kontinu. Aplikasi DAC adalah sebagai antarmuka atau interface antara perangkat yang bekerja dengan sistem digital dan perangkat pemroses sinyal analog. Perangkat DAC atau digital to analog converter dapat berupa rangkaian elektronika dan chip IC DAC. Oke, langsung saja kita akan mensimulasikan ADC terlebih dahulu. Oke, sekarang kita sudah dalam aplikasi multisim. Hal yang pertama harus kita lakukan adalah menambahkan beberapa komponen. Yang pertama yang harus kita tambahkan tentu saja komponen ADC itu sendiri. Caranya tinggal kita klik kanan pada tempat yang saya tunjukkan, kemudian klik kanan, kemudian place komponen, lalu langsung saja kita cari ADC. Nah, ini langsung saja klik OK. Sekarang kita taruh di bagian sebelah sini. Oke, yang kedua, kita akan menambahkan beberapa probe. Langsung saja kita cari juga di sini probe. Di sini probe terdapat beberapa warna seperti blue, green, orange, red, dan yellow. Kali ini saya akan menggunakan yang berwarna orange. Maksud kita taruh atas sini saja. Nah, untuk mempersempit ruangan yang dipakai, kita bisa menghilangkan jumlah value yang ada di probe tersebut. Caranya, tinggal klik kanan pada probe tersebut, ke Properties, ke Display, klik Use Component Specific Visibility Setting, Show Values-nya kita uncheck, dan OK. Selesai. Karena di sini saya membutuhkan 8 buah probe, maka akan langsung saja saya copy, paste, lalu tempatkan di sebelahnya. Lima, 6, 7, dan 8. Oke, itu adalah komponen kedua yang harus kita letakkan. Komponen selanjutnya adalah voltmeter. Langsung saja kita cari juga voltmeter. Nah, ini kita gunakan voltmeter H. Kita akan menggunakannya sebanyak 2 buah. Yang pertama akan saya letakkan di atas ini. Yang kedua akan saya letakkan di bawah sini. Komponen selanjutnya yang akan kita gunakan adalah DCD. Langsung saja kita cari DCD hex dig. Di sini terdapat beberapa warna juga seperti probe tadi, ada blue, green, orange, red, atau yellow. Kita akan menggunakan yang berwarna biru. Oke. Kita akan tempatkan ini di pojok kanan atas, berdampingan dengan probe. Sama seperti probe, kita tidak memerlukan value yang ada pada DCD tersebut. Kita tinggal menghilangkannya di bagian display.
Sama seperti prop tadi caranya. Karena kita membutuhkan 2 prop, maka langsung saja kita copy, lalu paste di sebelahnya. Oke, komponen selanjutnya adalah VDAC. Langsung saja kita cari VDAC. Nah, ini kita ambil yang seperti ini, lalu kita taruh di bagian sini. Di bagian situ. Setelah VDAC, kita memerlukan bipolar voltage. Nah, ini. Kita hanya memerlukan satu saja bipolar voltage. Mari kita tempatkan di sini. Untuk selanjutnya, kita memerlukan potentiometer. Langsung saja kita cari potentiometer. Nah, ini ketemu. Kita hanya membutuhkan satu, lalu akan kita tempatkan di sini mungkin. Selanjutnya, kita memerlukan DC power. Nah, ini DC power. Di sini saya akan menggunakan 2 buah DC power. Yang nantinya masing-masing value tersebut akan diset menjadi 10 volt. Nah, cara setnya, kita klik kanan properties, value, kita set menjadi 10 volt. Yang satu juga seperti itu. 10 volt. Nah, untuk default voltage-nya, yang positifnya kita akan menggunakan 5 volt, dan negatifnya kita akan menggunakan 0 volt. Komponen berikutnya yang perlu kita tambahkan adalah ground. Di sini ground di sini sama saja, hanya beda bentuk. Namun saya akan menggunakan yang biasa. Kita membutuhkan 4 ground. Yang pertama di sini, yang kedua di sini, yang ketiga di sini, yang keempat di dekat bipolar voltage. Nah, yang terakhir kita memerlukan sebuah 4 channel. 4 channel itu terdapat di bagian kanan sini. Nah, ini 4 channel. Akan kita tempatkan di bagian sini. Nah, di situ. Oke, komponen yang kita perlukan sekarang semuanya sudah tersedia. Langsung saja kita akan mulai merangkainya. Yang pertama, kita akan membuat jalur dari ADC ke DCD. Kita akan mulai dari bawah, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini, dari sini ke sini. Begitu seterusnya sampai semuanya tersambung. Nah, setelah semuanya tersambung, kita akan membuat jalur dari probe ke jalur yang tadi pertama yang sudah kita buat. Dari sini. Contohnya dari sini ke paling bawah sini, dari sini ke paling bawah kedua, begitu seterusnya sampai semuanya tersambung ke tiap-tiap jalur. Nah, setelah seperti ini, setelah semuanya tersambung,
kita akan membuat jalur VDAC ke jalur yang sudah kita buat tadi pertama. Ini VDAC ya. VDAC akan kita buat jalurnya ke ini ke yang paling atas, ini ke yang kedua. Ini jalur belok nggak apa-apa ya, yang nggak akan tabrakan. Ini yang ketiga, dan seterusnya. Nah, setelah itu, kita akan buat jalur voltmeter ke 4 channel. Dari sini, kita akan buat ke arah sini. Tak, udah. Tak. Selanjutnya, dari VDAC ke arah jalur voltmeter yang nyambung ke 4 channel tadi. Dari sini ke sini. Nah, dia menuju ke jalur yang sudah kita buat tadi. Selanjutnya, kita akan buat jalur ADC dari volt in ini ke sini. Kita akan buat ke atas seperti ini. Nah, ke sini. Nah, kita akan atur jalur kabelnya. Nah, supaya rapi seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat jalur ke R1 ini ke input V2 ini. Nah, ini juga kita akan rapihkan jalurnya. Nah, lalu dari output V2 ini kita akan lanjutkan ke V3. Lalu outputnya juga kita akan masukkan ke ADC yang Vref negatif. Nah, seperti ini. Lalu kita akan buat jalur dari Vref positif ke jalur R1. Vref positif ke jalur yang R1 buat tadi. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat jalur output yang 1 kilo ohm ini ke arah jalur 10V yang di bawah, yang menuju ke arah Vref tadi. Ke sini. Nah, ke situ. Nah, seperti ini. Selanjutnya, kita akan buat jalur ADV yang SOC ini ke arah bipolar voltage. Langsung saja kita buat seperti ini. Nah, selanjutnya bipolar voltage ke ground. Selanjutnya, dari ground sini kita sambungkan ke jalur antara output dari V2 dan input dari V3. Nah, selanjutnya kita akan membuat jalur dari voltmeter ke ground. Untuk yang pertama, voltmeter yang di sini dulu, kita akan buat outputnya ke ground. Lalu yang kedua ada di voltmeter yang di sini, kita akan buat ke ground juga. Nah, untuk selanjutnya, voltmeter yang ini kita akan arahkan ke jalur dari voltage input yang ada dari ADC ke 50% ini. Nah, seperti ini. Yang selanjutnya, kita akan buat jalur dari VDAC Vref plus ini ke jalur R1 yang ada di atas.
sini ke sini. Nah, seperti itu. Nah, untuk jalur yang Vref minusnya, kita akan buat ke jalur yang Vref minus juga. Ke sini. Nah, selanjutnya kita akan menjalankan rangkaian ini. Karena rangkaiannya kita sudah rangkai semua. Oke, langsung saja kita run di tombol ini. Tombol yang warna hijau, run, atau langsung pencet F5 saja. Klik. Nah, di sini rangkaian ADC sudah berjalan. Tinggal kita atur saja untuk menguji outputnya. Kita tinggal atur dari sini. Ini nih, dari sini nih. Kita bisa misalnya kita turunkan jadi 45%. Nah, outputnya beda kan, berubah. Kalau kita 100%, dia jadi FF dan propnya nyala semua. Kalau kita kurangi jadi 20% misalnya. Nah, dia jadi 40 dan hanya prop kedua saja yang nyala. Jadi, seperti inilah tutorial rangkaian ADC yang saya buat. Sudah selesai. Oke, selanjutnya kita akan langsung mencoba mencari output dari rangkaian DAC. Untuk mencari hasil output dari rangkaian DAC, kita hanya tinggal melihat 4 input terakhir di konverter yang masuk ke dalam konverter. Jadi contohnya, ini misalnya output pertamanya 0, output keduanya 1, output ketiganya 0, output keempatnya 0. Jadi hasilnya adalah ini, minus 2500 volt. Karena output pertamanya 0, output keduanya 1, output ketiganya 0, dan output keempatnya 0. Oke, sekian, terima kasih. Itu adalah apa yang bisa saya terangkan untuk materi kali ini. Mohon maaf jika ada kata yang kurang berkenan dan sudah dimengerti. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.